misalkan kita ingin berbuat baik, kita harus yakin betul bahwa berbuat baik aja belum tentu dipersepsi baik gitu. Iya. Tapi lebih baik berbuat baik daripada kita nothing tanpa melakukan apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di podcastnya KPA. Kebetulan hari ini kita ketemu beberapa tamu-tamu istimewa saya. Ada Kang Afan, ada Kang Abe. Selamat datang di KPA. Ya, makasih Kang. Ya, nih sahabat-sahabat KPA, kebetulan hari ini kita akan ngobrol dengan sahabat-sahabat yang selama ini juga merupakan aktivis sosial dan kemanusiaan yang ada di Kota Bandung, yang selama ini menjadi founder sekaligus juga sebagai aktivis yang menjalankan aktivitas kesehariannya bersama dengan kawan-kawan lainnya di Puzzle, oke ya. Nah, ngomong-ngomong, Kang Afan, Kang Abe, bisa cerita nggak sih sebetulnya profil Puzzle Indonesia itu awalnya gimana sih? Ya, kalau sebentar. Nih, Akang ini kebetulan nih karena Akang sudah ada social distancing, kita sudah berjarak nih. Akang izin ya buka masker dulu nih ya. Kita buka masker dulu supaya lebih jelas gitu. Ikutan Boleh. Ya, sok. Oke. Gimana nih cerita awalnya sampai terpikir membentuk sebuah NGO atau lembaga swadaya masyarakat yang dinamakan dengan Puzzle Indonesia? Gimana nih? Gimana Abe bisa cerita atau Afan dulu nih? awalnya Puzzle ini kan kelompok dukungan sebaya, jadi untuk teman-teman orang dengan HIV, dan kebetulan memang kita ada kesamaan sesama dengan orang HIV, akhirnya kita ngebentuk kelompok dukungan sebaya khusus untuk teman-teman komunitas LSL. Nah, bisa dijelaskan itu dukungan sebaya itu apa, LSL itu apa begitu ya, kan? dukungan sebaya karena sama-sama ada virus HIV dalam tubuh, akhirnya ada kebutuhan yang sama untuk saling dukung, saling kasih motivasi dan support ke sesama gitu. Kalau untuk kata LSL-nya sendiri adalah lelaki seks dengan lelaki itu kata dari program sih. Oh, program ya, betul ya. Nah, setelah terbentuk di tahun 2006 ya, 2006 tanggal 6 ya, 6 Juli 2006, akhirnya kita dibentuk. Dulu cuma ada 4 orang. Oh tadinya, gitu. Karena memang ya. kita belum banyak ketemu dengan teman-teman orang dengan HIV yang sama backgroundnya. Jadi dibentuklah namanya Puzzle Club ya, Puzzle Club. Terus berjalan akhirnya si membernya juga bertambah, jadi banyak. Nah, di tahun 2006 ini karena memang di Kota Bandung LSM untuk program LSL ini nggak ada gitu, akhirnya didorong sama KPA Kota Bandung, kemudian LSM yang ada di Kota Bandung yang memang tujuannya sama gitu, penanggulangan HIV gitu. Jadi kalau misalkan tahun 2006 itu mulai dibentuk gitu ya. Tadi kalau Afan cerita kan baru 4 orang tuh komunitasnya gitu ya. Memang kalau sekarang dengan adanya keberadaan Puzzle ini sudah banyak komunitasnya itu? Banyak. Oh banyak ya gitu ya. Oke. Berarti kalau gitu mereka memang harus mendapatkan suatu wadah gitu ya untuk menampung aspirasi, menampung interaksi gitu ya. Oke. Sebetulnya apa sih yang menjadi program-program strategisnya Puzzle? Ini kan kalau Akang lihat Puzzle itu kan puzzle kan, yang puzzle yang suka berserakan di susun-susun gitu. Itu memang dari situ awal ceritanya gitu. Oh, betul. Jadi kita ngambil filosofi dari puzzle karena puzzle itu kan beda-beda gitu. Jadi untuk menyambungkannya kita harus supaya lengkap tuh harus disambung-sambungkan gitu. Akhirnya ngebentuklah puzzle gitu dari orang-orang yang berbeda gitu. Oh, berarti kesimpulannya bicara puzzle itu filosofinya dari yang berserakan digabung jadi satu. Mungkin kalau istilahnya sekarang kolaborasi gitu ya. Oke, fine. Oke. Terus program yang saat ini sedang dijalankan apa tuh? Bisa cerita? Coba Abe mungkin bisa cerita gimana tuh? Kalau program kita punya masih memang nyawanya kita kan di kelompok dukungan sebaya atau support group untuk teman-teman orang yang hidup dengan HIV, Kang. Seperti kata Afan, di tahun 2006 kita memang hanya terfokus pada teman-teman lelaki seks dengan lelaki. Itu ada gay, ada biseksual, ada laki-laki yang tidak mau disebutkan dua-duanya tapi melakukan hubungan seks dengan laki-laki. Tapi seiring waktu berjalan, banyak teman-teman kelompok
kelompok teman-teman orang yang hidup dengan HIV itu yang bukan berasal dari laki seks dengan laki-laki. Jadi ada yang memang dari hetero juga ada, kemudian ada yang dari ibu rumah tangga atau perempuan positif juga ada. Jadi anggota kita sekarang lebih banyak mendominasi campur. Jadi tidak hanya teman-teman LSL, tapi mereka yang positif HIV tapi mereka nyaman untuk didampingi dan diberi dukungan oleh KDS Puzzle Club tadi. Kemudian program yang kedua kita punya perpustakaan puzzle atau puzzle library. Itu kita bikin kemarin tahun 2018 ya. 18 itu supportnya dari semua teman-teman LSM di Indonesia. Mereka nyumbang buku-buku yang masih layak baca. Kemudian ada mahasiswa-mahasiswa yang sering melakukan penelitian. Mereka juga suka ngasih buku-buku yang layak baca juga. Sudah berapa sekarang koleksi bukunya? Lumayan banyak, Kang. Lumayan banyak dan itu kita buka untuk umum. Jadi memang kita di wilayah kita buka untuk umum. Jadi beruntungnya sih memang puzzle library sudah dibuka. Jadi pada saat kemarin ada pandemi banyak anak-anak yang sekitaran kita yang pinjam untuk memanfaatkan untuk itu. Nah, itu yang kedua, puzzle library. Kemudian yang ketiga, kita memang mendapatkan dukungan dari program Pitch yang dari Rumah Cemara juga. Itu ada program Pitch, namanya Pitch itu. Jadi kita programnya lebih ke advokasi, Kang, lebih ke bagaimana kita bisa mengadvokasi teman-teman komunitas, teman-teman kelompok populasi kunci, khususnya laki-laki seks dengan laki-laki, bagaimana dia bisa mengakses layanan kesehatan, mengakses layanan publik lainnya. Kemudian ketika ada pelanggaran atau segala macam, bisa kita coba lakukan advokasi lewat situ, lewat Pitch tadi. Nah, kemudian yang terakhir kita punya program tahunan yaitu Karya Karasa Kuraga atau Puzzle Award. Yang itu dia program yang sebenarnya kita nggak bilang program sih, cuman itu jadi kayak ikonnya kita gitu. Jadi sebenarnya itu adalah wujud dari rasa terima kasih kita ke semua orang yang memang bukan hanya ke puzzle, bukan hanya ke teman-teman kelompok populasi kunci lelaki seks dengan lelaki, tapi ke semua orang yang hidup dengan HIV, juga ke masyarakat Kota Bandung sebenarnya untuk program penanggulangan HIV sendiri, Kang. Oh gitu ya. Itu kalau misalkan bicara tentang ikonnya puzzle ya melalui aktivitas kegiatan Puzzle Award, itu udah berapa tahun sih dilaksanakan itu? Kita mulai dari 2016 ya. Oh, berarti sudah 4 tahun ya? Iya. Oh, luar biasa ya. 2016. Nah, itu kenapa itu memang ikon Karya Kurasa Kuraga itu memang sudah jadi ikoniknya puzzle, atau memang setiap tahun itu ada tema-tema tersendiri gitu? Kalau ikon besarnya memang Karya Karasa Kuraga. Waktu itu Avan dan ini board kita Nio berpikir bahwa sepertinya kita pengen memberikan apresiasi untuk orang-orang atau untuk siapapun yang memang berkecimpung dalam isu penanggulangan HIV. Tapi apa ya suatu produk apa yang kayaknya Bandung banget, Jawa Barat banget, dan kerasa ke semuanya gitu. Kemudian kita coba cari-cari, diskusi, kemudian muncullah Karya Karasa Kuraga yang karyanya memang kerasa dengan semua orang, semua masyarakat di Kota Bandung, dan Kuraga ya, jadi rasa di raga kita gitu. Jadi jadi namanya muncullah Karya Karasa Kuraga gitu. Oh gitu ya. Terus kalau misalkan awalnya kan tentunya kan munculnya ikon Karya Kurasa Kuraga itu kan, kalau Akang ya berpikirannya karya berarti kan ada karya yang sudah dilakukan. Betul. Begitu ya. Kemarin juga Akang kebetulan bisa hadir ya di acara Puzzle Award gitu ya. Akang juga memberikan apresiasi terhadap program Puzzle Award itu, karena memang karya yang dilakukan oleh beberapa stakeholder ya, para aktivis-aktivis sosial dan kemanusiaan terutama yang concern terhadap penanggulangan HIV itu memang luar biasa ya. Kebetulan hari ini juga kita mengundang nih Kang Tono ya, mungkin kenal ya Kang Tono ya. Kang Tono itu kan sebagai pimpinan Yayasan Grafik ya. Kemarin kita silaturahmi ke Yayasan Grafik. Akang sangat terharu ya, sangat mengapresiasi. Di situ ada majelis taklim, ada rumah hafiz, itu tempat ada rehabilitasi narkoba. Nah, ini yang menjadi persoalan hari ini gitu kan. Terkadang ya, kalau misalkan kita sudah bicara stigma dan diskriminasi itu kadang-kadang akhirnya kita jadi cepat nih, nggak mau lagi berpikir lebih terbuka begitu kan, bahwa ternyata masih ada nih teman-teman yang terkena stigmatisasi
tapi ternyata faktanya mereka banyak memberikan kontribusi gitu. Dia nggak hanya care tapi dia juga mau share begitu. Ya. Nah, apakah memang karya Kurasa Kuraga itu juga berawal dari pemikiran seperti itu? Iya. Afan boleh cerita? Ya, tadinya memang kita juga berpikir kan di awal kan apa sih yang bisa kita berikan untuk orang-orang yang sudah banyak kontribusi kepada kita gitu. Karena kan selama ini kan selalu kita yang dibantu, ditolong gitu. Kita apa nih untuk mereka gitu. Oh, luar biasa ya. Jadi simbiosisnya mutualisme ya. Sebuah hubungan yang saling menguntungkan. Karena kemarin juga kalau nggak salah di Puzzle Award juga ada apresiasi penghargaan kepada Puskesmas Iya, yang betul. selama ini memberikan perhatian yang luar biasa, bantuan. betul. Itu kriterianya apa sih sampai kok ada Puskesmas, ada rumah sakit? Apakah karena layanannya itu familiar? Apakah layanannya itu betul-betul memang akomodatif? Seperti apa sih yang menjadi kriteria penilaiannya? Iya, jadi memang sebenarnya kan di tahun 2016 itu memang kita mengawali karya Karasa Kuraga ini dari perayaan ulang tahun sebenarnya kan, perayaan ulang tahunnya Puzzle kan. Cuman kenapa sih kalau ulang tahun kita pengen yang beda gitu? Kenapa nggak semua orang juga bisa merasakan euforianya ulang tahunnya Puzzle gitu? Nah, kepikiran aja dari omongan-omongan dari omongan teman-teman segala macam, ternyata pada saat kita ngundang di 2016 itu ternyata banyak teman-teman layanan juga yang mau hadir dan ternyata ketika kita dari omongan obrolan biasa ternyata mikir ternyata kita selalu meminta kepada mereka tapi kita nggak pernah memberikan seperti yang dikata Avan tadi, kita nggak pernah memberikan suatu bukti tanda terima kasih gitu kan. Nah, kebetulan kalau dibilang kriteria seperti apa, kita melihat dari kriterianya dari penerima manfaat dari teman-teman yang hidup dengan HIV yang ada di Kota Bandung. Kita kita coba sebarkan mana puskesmas yang menurut mereka yang terbaik menurut mereka, yang semuanya bisa mengakomodir semua kebutuhan mereka. Nah, muncullah tuh puskesmas yang memang yang tadinya juga kita nggak tahu bahwa puskesmas ini ternyata banyak diakses oleh teman-teman nih ternyata, karena kita berpikir bahwa puskesmas yang jadi nominasi biasanya puskesmas yang memang biasa sering dikunjungi atau yang memang ada petugas lapangannya di sana, ada petugas pendamping sebayanya di sana, tapi ternyata ada muncul nama-nama yang ternyata penerima manfaat juga banyak melakukan akses layanan kesehatan di sana gitu. Jadi muncullah beberapa puskesmas yang tadinya kita nggak nyangka akhirnya muncul. Kalau kriteria, yaitu tadi kriterianya adalah bagaimana si puskesmas tersebut atau layanan kesehatan tersebut sudah bisa mengakomodir semua kebutuhan teman-teman selain dari layanan kesehatan, tapi bagaimana cara memperlakukan, bagaimana teman-teman layanan kesehatan comfort. Teman-teman layanan kesehatan memperlakukan teman-teman komunitas secara baik gitu, tanpa stigma dan diskriminasi. Jadi dari 4 tahun puskesmas atau layanan kesehatan yang terpilih adalah pilihan dari penerima manfaat yang mereka merasa bahwa ini adalah layanan kesehatan yang benar-benar bisa menerima mereka apa adanya gitu. Luar biasa ya. Berarti kesimpulannya dengan award ini juga memotivasi semua layanan kesehatan masyarakat ya, para puskesmas untuk merubah performa, merubah gestur dia gitu kan sebagai seorang pelayanan kesehatan gitu ya. Oh, bagus ya, luar biasa. Ini selama 4 tahun terakhir ini puskesmasnya itu aja atau berganti-ganti tuh? Ganti-ganti. Ganti-ganti ya. Berarti kesimpulannya ini akan memotivasi juga ya semua pusat kesehatan masyarakat untuk melakukan hal yang lebih baik gitu ya. Kalau nggak salah juga kemarin ada juga ya NGO yang dapat juga penghargaan. Betul, ya. Kang. Ada juga rumah sakit dapat penghargaan. Malah tokoh masyarakat pun mendapatkan penghargaan juga begitu ya. Nah gini, tadi kan juga disampaikan gitu ya pada saat awal Puzzle ini berdiri gitu kan hanya 4 orang, terus akhirnya sekarang berkembang gitu kan. Nah ini kan berarti kemampuan pendampingan sebaya. Sorry kalau akan salah, dampingan sebaya ya. Berarti kan ini merupakan bentuk kontribusi program dampingan sebaya yang mampu menjangkau nih kawan-kawan yang LSL tadi gitu ya. Nah sekarang yang menjadi persoalan, apakah memang betul kesulitan teman-teman aktivis dalam menjangkau saudara-saudara kita yang LSL tadi supaya tidak terkena HIV atau mereka yang sudah ODA tetap mereka juga ditreatment dengan ARV ya, dengan pemberian obat ARV supaya mereka tetap terjaga imunitasnya. Apakah dikarenakan juga karena ketidakmampuan mereka untuk open status, apakah juga merupakan satu kendala? Iya, betul. Kendala juga ya? Kendala karena
mereka ketika tahu status HIV juga itu jadi depresi kan, dan banyak muncul ketakutan-ketakutan, salah satunya adalah orang terdekatnya, keluarganya gitu. Itu yang sering terjadi gitu. Nah, kita masuk ke sana tuh untuk membantu si teman-teman gimana caranya biar dia nerima diri dulu aja gitu, status HIV-nya gitu. Nanti kalau misalnya sudah nerima dirinya positif HIV, mungkin ke yang lain-lainnya juga akan lebih mudah mungkin ke depannya gitu. Dari pendampingan yang dilakukan sekarang, puzzle berapa sih pendampingannya? Ada berapa ratus orang sih? Jadi gini, kalau ngomongin soal pendampingan, sebenarnya teman-teman puzzle itu kan memang bekerja di organisasi lain, Kang. Jadi beberapa anggota puzzle memang bekerja sebagai pendamping sebaya di Female Plus. Gitu. Nah, sebagian juga sebagai petugas penjangkau di Graphics dan Serikandi Pasundan. Gitu. Karena puzzle sendiri memang tidak belum mengambil program penanggulangan HIV, penjangkauan dan pendampingan, tapi kami tetap melakukan dukungan lewat kelompok dukungan sebaya tadi gitu. Jadi orang yang hidup dengan HIV yang yang sudah didampingi oleh teman-teman puzzle itu, kalau kita tawarkan untuk mau masuk ke kelompok dampingan kita ya mangga, tapi kalau belum mau kita juga tidak paksa. Kalau untuk jumlah ya, kalau anggota teman-teman yang positif yang LSL sih, kalau lihat dari grup sih kita ada sekitar 200-an yang positif. Positif. Aduh, Masya Allah banyak banget ya. Tapi kalau untuk Kota Bandung sendiri sih sekitar 100-an ya, 150-100, karena ada kita di grup. Di grup tuh campur. Yang Jawa Barat ya. Gitu. Jadi 200 yang positif itu ya. Iya. Nah, kalau misalkan yang berarti kesimpulannya kan juga yang LSL tidak serta-merta ODA juga kan? Iya, ada. Ada ya. Ada. Gitu kan. Berapa tuh jumlahnya tuh? Kalau yang LSL-nya berapa, yang ODA-nya berapa? Bisa terdeteksi itu? Kita kemarin baru ngecek data juga dari Grafik dan teman-teman Serikandi Pasundan yang udah dijangkau dari Januari kemarin itu sekitar 1.200 apa 1.000 berapa gitu kalau nggak salah. 1.200. Itu yang baru dijangkau dan diberi informasi oleh teman-teman petugas. Nah, itu kan KPA sendiri kan sekarang kan punya kendala nih ya, teman-teman ya, warga Bandung ya. KPA sini memiliki kendala gitu dari jumlah masyarakat Kota Bandung yang terinfeksi HIV itu kan diprediksi ada kurang lebih sekitar 9.000 kan. Nah, sedangkan yang mampu dijangkau oleh KPA dan teman-teman aktivis gitu baru kurang lebih 5.000 sekian. Masih ada selisih angka 4.000. Nah, maksud Akang yang dari Januari sampai bulan ini yang sudah dijangkau oleh teman-teman puzzle, female, grafik dan sebagainya, angka 1.000 itu juga memberikan kontribusi ke selisih angka yang 4.000 itu nggak, atau? Iya kan. Ya. Oh gitu. Berarti sekarang kalau gitu ya, berarti Kang Indra berarti sekarang berkurang dong, bukan 4.000 lagi ya? 3.000 ya? Oh, udah alhamdulillah dong kalau gitu ya. Berarti kita sudah progresnya $2 biasa begitu ya. Oke. Nah, terus selanjutnya terkait dengan pemberdayaan. Tentunya kan membangun pemberdayaan komunitas ini kan bukan suatu hal yang mudah gitu ya. Mudah. Belum lagi kan stigma gitu kan, diskriminasi. Belum lagi sekarang juga terkadang niat baik saja belum tentu dipersepsi baik. Nah, Akang sering kali sampaikan kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat gitu ya. Adik-adik Akang juga, kalau misalkan kita ingin berbuat baik, kita harus yakin betul bahwa berbuat baik aja belum tentu dipersepsi baik gitu. Tapi lebih baik berbuat baik daripada kita nothing tanpa melakukan apa-apa. Karena kalau berbuat baik di komentarinya mau baik atau nggak baik itu mah terserah orang yang mau komentar gitu kan. Yang penting kita nggak pernah berhenti untuk berbuat baik. Oke, sepakat ya? Sepakat. Nah, sekarang yang jadi masalah pada saat bicara konsep pemberdayaan yang begitu luar biasa lika-likunya gitu ya. Nah, ini kan sedang masih dalam kondisi pandemi nih gitu kan. Nah, strategi apa yang dilakukan oleh puzzle selama ini dengan teman-teman aktivis lainnya menghadapi pandemi COVID ini? Kolaborasi ya paling. Iya, yang pasti kolaborasi. Kita udah, jadi kemarin kita udah banyak melakukan kegiatan lebih ke, kan kalau misalnya pendampingan penjangkauan memang sudah ada organisasi atau lembaganya. Kita kemarin lebih ke meningkatkan bagaimana psikologinya teman-teman sih kan. Karena kita merasa bahwa udah mereka positif HIV, kemudian ditambah lagi sekarang situasinya sudah ada COVID ya kan. Jadi kita merasa bahwa pasti mentalnya teman-teman, psikologinya teman-teman juga pasti akan jadi sedikit terganggu. Nah, kita coba masuk lewat beberapa pertemuan, beberapa face to face juga ada, kemudian pertemuan daring juga ada, lebih fokus kepada
kesehatan mentalnya teman-teman. Jadi kemarin kita sempat kerjasama dengan teman-teman Serikandi Pasundan juga, bagaimana kita bisa mengatasi psikologinya teman-teman waria itu. Kemudian juga untuk teman-teman yang hidup dengan HIV juga kita lakukan itu sama. Kita lakukan treatment yang sama, kita lakukan healing, self healing kemarin dengan beberapa psikolog yang memang kita undang sengaja untuk bisa memberikan psikologi healing ke teman-teman kelompok populasi kunci gitu. Ya. Jadi sahabat-sahabat KPA, ini ceritanya AB pada saat kondisi pandemi ini kan banyak sekali teman-teman yang bergabung di komunitas, baik itu di Puzzle, di Serikandi Pasundan atau di Female gitu kan. Itu mereka juga terdampak gitu kan. Jangankan mereka gitu kan, kita semua terdampak gitu. Tapi buat mereka, buat sahabat-sahabat kita terutama dari komunitas yang waria tadi yang tadi cerita AB itu mereka lebih sangat terdampak. Makanya kenapa kami dari Komisi Penanggulangan AIDS, alhamdulillah saya juga ingin menyampaikan terima kasih jazakallah khairul katsira kepada teman-teman Badan Amil Zakat Kota Bandung yang alhamdulillah seluruh aparatur sipil negara Kota Bandung yang menyisihkan sebagian daripada pendapatan baik itu gaji tunjangannya yang langsung dipotong ke rekening Basnas begitu kan. Alhamdulillah kemarin kita juga memberikan bantuan modal ya, mudah-mudahan itu bermanfaat ya buat teman-teman ya. Sangat bermanfaat. Insya Allah nanti ke depan kita akan cari lagi bentuk kolaborasi lain ya. Nah karena memang nggak bisa sih kita ini kerja sendiri gitu kan. Nggak ada, akan ingin garis bawah ini pagi ini obrolan kita itu nggak ada orang boleh mengklaim dirinya jadi Superman. Karena Superman itu cerita fiktif gitu kan. Superman itu cuma ada di film-film aja. Yang benar itu bukan Superman. Kalau kita pengen sukses itu yang harus dibangun itu adalah super team. Nah super team itu kolaborasi. Gitu kan, ada stakeholder, ada pemerintah, ada pemangku kepentingan lain, ada private sector. Kalau semuanya bisa bergabung gitu kan, memiliki komitmen yang sama, kayaknya nggak ada sih persoalan yang berat nggak bisa kita selesaikan bersama. Betul ya? Amin. Okay. Nah terus selanjutnya nih terkait dengan harapan apa sih dari AB gitu kan sebagai ya founder sekaligus sebagai penggerak ya di Puzzle gitu, kedepannya seperti apa? Kalau untuk harapan sih ini teman-teman tuh semuanya bisa, yang pertama sih mandiri ya itu karena dari mulai mandiri itulah teman-teman bisa melawan stigma diskriminasi dalam dirinya. Itu aja sih. Yang lainnya mungkin teman-teman juga di luaran sana kan lebih lebih peka untuk melihat informasi-informasi yang didapat gitu, apakah ini informasinya benar atau salah gitu. Itu sih harapannya. Tapi kita juga lewat sosial media selalu kampanyekan informasi pencegahan HIV dan penularannya supaya teman-teman juga bisa mencegah, aware ya, bisa aware lagi gitu untuk mencegah HIV-nya ke depan. Itu aja sih. Oh gitu ya. Tapi tadi Akang yang menarik itu yang Afan bilang bahwa harapannya yang paling terbesar itu adalah bagaimana seluruh anggota komunitas itu bisa mandiri gitu ya. Karena memang mandiri itu menjadi salah satu faktor kunci begitu ya. Jadi kalau orang pengen dikatakan sukses, kalau dia belum mandiri, dia bisa berdiri di atas kakinya sendiri, dia bukan orang yang sukses. Kalau orang sukses masih mengklaim suksesnya karena latar belakang orang tuanya, latar belakang harta orang tuanya, itu bukan orang sukses gitu ya. Orang sukses itu yang bisa berdiri di atas kakinya sendiri dan dia bisa menunjukkan kontribusinya buat banyak orang. Betul kan? Gitu ya. Nah satu hal bahwa kemarin Akang juga merasa bersyukur ya informasi dari BRB kemarin, BRB dari Serikandi Pasundan Akang undang juga di podcastnya KPA gitu kan. BRB cerita gitu kan, ternyata teman-teman TJ atau transgender di Kota Bandung, alhamdulillah sekarang mereka sudah nggak pernah turun lagi ke jalan gitu ya. Ternyata mereka juga dengan program-program yang dibangun oleh komunitas membangun kemandirian, mereka sekarang udah pernah kerja di salon, udah jadi chef di rumah makan, mereka juga jadi pelayan toko dan sebagainya gitu ya. Ya Akang secara pribadi gitu kan bersyukur gitu ya bahwa ternyata alhamdulillah begitu kan pada saat kita memiliki komitmen yang kuat untuk merubah diri kita, merubah stigma. Kan yang paling berat itu kan merubah stigma dari diri loh. Ya kan? Jangankan bicara merubah stigma dari orang lain, kalau misalkan dia nggak bisa merubah stigma dari dirinya sendiri ya susah dong lingkungan mau terima. Betul nggak sih? Betul kan? Oke ya. Nah terus Abi apa? Coba harapan Abi apa? Selain tadi Afan udah bilang bicara kemandirian. Iya, kalau harapan aku sih seperti tadi kita pernah disinggung soal puzzle. Jadi harapannya sebenarnya puzzle bukan hanya bisa menyatukan teman-teman kelompok populasi kunci laki-laki seks dengan laki-laki,
tapi bisa menyatukan semua elemen yang ada di Kota Bandung untuk bisa sama-sama bukan menghilangkan tapi sama-sama pelan-pelan mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap orang yang hidup dengan HIV, juga kepada kelompok-kelompok populasi kunci kayak laki-laki seks dengan laki-laki, kemudian dengan teman-teman waria gitu, dengan teman pengguna napsa juga, begitupun dengan pekerja seks gitu. Jadi ingin memberi tahu bahwa kepada masyarakat bahwa kita kelompok populasi kunci juga bisa melakukan hal-hal yang baik dan bisa berkontribusi untuk Kota Bandung. Sebenarnya itu sih. Oh, luar biasa. Jadi sahabat-sahabat KPA, kenapa saya ulang-ulang lagi bahwa podcast KPA ini kita bicara dari sisi kemanusiaan, kita bicara dari pendekatan humanity, kita nggak bicara lagi dari pendekatan suku, agama, ras, dan antar golongan begitu ya. Tapi kalau kita bicara sisi kemanusiaan, sepanjang manusia itu bisa menebarkan manfaat, kebajikan, kebaikan buat banyak orang, itulah orang yang paling mulia. Sepakat ya? Sepakat. Jadi sekarang gitu kan, mari kita berlomba-lomba untuk menjadi pribadi yang bermanfaat, pribadi yang senantiasa mulia, yang kata Rasulullah itu adalah pribadi yang senantiasa mampu menebar kebajikan dan kebaikan buat banyak orang. Banyak orang loh yang sekarang ini teriak-teriak kebaikan dan kebajikan begitu kan, tapi ternyata pada saat diminta untuk share gitu kan nggak mau share gitu kan. Yang paling keren itu kan yang sering kali Akang juga bahas dalam podcast sebelumnya gitu kan, orang tuh kalau udah care ya dituntut untuk bisa share. Nah kita berharap banyak pribadi-pribadi yang tidak hanya care tapi mau share, karena bangsa ini butuh kontribusi kita semua. Dengan tenaga kita berikan bantuan dengan tenaga. Kalau kita punya pikiran yang positif, bantu dengan pikiran yang positif. Kita punya ilmu, berikan dengan ilmu yang baik, begitu kan. Dan mudah-mudahan ya, Puzzle bisa menjadi salah satu komunitas yang mampu menghimpun keanekaragaman dan seluruh kompleksitas persoalan. Yang paling terpenting kita sepakat untuk 3-0, ya, 0 kematian karena HIV/AIDS, lalu 0 penyebaran HIV dan 0 diskriminasi dan stigma. Terima kasih Afan, Abe, obrolannya, gitu kan. Mudah-mudahan podcast ini bisa menginspirasi banyak orang. Dan mudah-mudahan saja begitu kan upaya Komisi Penanggulangan AIDS, upaya pemerintah Kota Bandung sesuai dengan visi yang selama ini disampaikan oleh Pak Wali Kota membangun Bandung yang unggul, nyaman, sejahtera dan agamis bisa kita wujudkan bersama. Tapi untuk mewujudkan itu semua nonsen kalau tanpa ada keterlibatan dari semua pihak, dari semua stakeholder, dari semua pemangku kepentingan. Terima kasih, tetap sehat, tetap bahagia. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.